Apa yang akan kalian pikirkan ketika melihat mobil-mobil ini? Mobil apa itu? Dan di mana mobil-mobil tersebut akan balapan? Jadi, itu adalah mobil-mobil prototipe yang berkompetisi di kejuaraan WEC. Pertanyaannya, apa itu WEC? Kejuaraan ketahanan dunia FIA atau World Endurance Championship yang biasanya disingkat menjadi WEC didirikan pada tahun 2012 dan terdiri dari balapan bergengsi 24 jam yang merupakan seri balap ketahanan. Dalam balapan ini cukup berbeda dengan balapan lainnya, karena tidak hanya mendorong penyebab dan para pembalap ke batas-batas dalam hal kecepatan, tetapi juga menantang ketahanan dan kehandalan serta efisiensi mobil dalam balapan. Selain itu, gridnya juga sangat beragam dengan 38 tim yang mengoperasikan 60 mobil dengan 3 pembalap per mobil. Dan biaya dalam pembuatan mobil di kejuaraan ini juga sangat berbeda satu sama lain, dengan beberapa bersaing dengan performa mobil F1 sementara yang lain didasarkan pada mobil jalan raya. Dalam kejuaraan WEC, mobil-mobilnya dibagi menjadi 4 kelas, yaitu LMP1, LMP2, GTA Pro, dan GTA AM. Untuk prototipe Le Mans adalah mobil balap custom yang dibangun sesuai dengan spesifikasi teknis, sedangkan mobil ketahanan Grand Touring adalah mobil touring yang didasarkan pada mobil sport produksi. Dan uniknya dalam balapan ini adalah semua kelas balapan pada waktu yang sama dalam balapan yang sama. Jadi dalam balapan tersebut ada pemenang mutlak dan pemenang untuk setiap kelas. Di sini saya akan mencoba menjelaskan lebih lanjut kelas-kelasnya dahulu ya. Untuk LMP1 sendiri terdiri dari mobil balap berkokpit tertutup yang dibangun khusus untuk balapan ketahanan. Kelas ini dibagi lebih lanjut menjadi 2 subkategori, LMP1 Hybrid dan LMP1 Non-Hybrid. Untuk hybrid hanya untuk tim pabrikan, sedangkan non-hybrid hanya untuk tim swasta atau independen yang tidak memiliki dukungan produsen mobil utama. Dan hal yang bisa mereka dapatkan dari produsen adalah hanya pasokan mesin. Namun sayangnya di musim 2018 dan 2019, tim Toyota Gazoo Racing adalah satu-satunya tim LMP1 Hybrid yang tersisa, yang pada akhirnya kelas ini dibubarkan. Kemudian pada akhirnya dengan sepinya peminat kelas ini, akhirnya ada 5 tim swasta untuk membuat kelas baru. Dan dengan regulasi teknis yang sangat terbuka ini, di kelas baru ini tim dapat membuat mobil yang sangat berbeda satu sama lain. Dan untuk mesinnya, tim dapat menggunakan jenis konfigurasi silinder apapun yang bisa berupa bensin ataupun diesel. Jadi satu-satunya pembatasan mesin adalah bahwa mobil non-hybrid memiliki kapasitas maksimum 5,5 liter dan semua mesin harus 4 tak. Dan untuk berat minimumnya adalah 875 kg untuk mesin hybrid dan 830 kg untuk non-hybrid. Kemudian untuk spesifikasi bahan bakarnya, mobilnya juga harus memiliki tangki bahan bakar dengan ukuran tertentu dan yang lebih penting aliran bahan bakarnya diatur. Yang mana aliran bahan bakar ini harus di bawah batas maksimum perputaran dan aliran bahan bakar instan maksimum, yang berarti daya terbatas dan sasis dibatasi dalam satu set dimensi tertentu. Selain itu, untuk mencirikan kelas ini, nomor mobil harus putih di latar belakang merah, dan semua elemen mekanis mobil harus ditutupi oleh bodi, dan gearboxnya harus berurutan atau sekuensial dengan tidak lebih dari 7 gigi maju. Dalam kompetisi ini, hanya 5 mesin yang boleh digunakan per mobil selama musim, dan perbedaan kecepatan antara hybrid dan non-hybrid adalah sekitar 2 detik atau lebih per putaran. Kemudian untuk kelas LMP2, mobil-mobil ini juga mobil balap berkokpit tertutup yang dibangun khusus untuk balap ketahanan mirip dengan LMP1 non-hybrid. Namun tim LMP2 banyakkan dari produsen independen, yang berarti mereka tidak membuat mesin mereka sendiri. Di kelas ini ada hampir 20 mobil berbeda, di antaranya hampir identik karena mereka tidak memiliki kebebasan seperti mobil LMP1 karena regulasi memaksa mereka untuk menahan biaya. Dan untuk semua mobil LMP2 mereka harus menggunakan mesin VX 4,2 liter yang menghasilkan 600 horsepower dan berat minimumnya adalah 930 kg. Selain itu, tim LMP2 juga terbatas dalam sasis mereka, yang mana mereka harus memilih sasis dari beberapa produsen, yang pada akhirnya inilah mengapa beberapa tim memiliki sasis yang sama. Kemudian sama seperti kelas utamanya, nomor mobil di kelas ini harus putih dengan background biru, dan gearboxnya juga harus berurutan atau sekuensial dengan hingga 6 gigi maju. Kemudian untuk bahan bakarnya ada kapasitas tangki bahan bakar yang umum, dan semua mesin memiliki aliran bahan bakar yang sama. Di mobil-mobil LMP2 umumnya beberapa detik lebih lambat dari mobil LMP1, namun dalam beberapa keadaan mobil LMP2 teratas dapat mengalahkan beberapa mobil LMP1. Kemudian ada kelas GTA. Di sisi lain garasi WEC ada kelas GTA. Namun di kelas ini ada 2 kategori lagi, yaitu GTA Pro dan GTA AM. Apa itu GTA Pro?
GTA Pro adalah tim pabrikan semua. Tapi untuk mobilnya cukup berbeda dengan prototipe Le Mans, yang mana mobil GTA adalah mobil touring yang harus didasarkan pada mobil produksi legal yang memiliki jumlah minimum yang diproduksi per tahun untuk memenuhi syarat. Misalnya mobil Porsche didasarkan pada 911, mobil Ferrari didasarkan pada 488, dan mobil Aston Martin didasarkan pada Vantage. Karena hal ini, gridnya sangat beragam dengan berbagai jenis sasis, tata letak drivetrain, dan tata letak mesin. Dan mesin yang digunakan juga harus sama dengan yang ditemukan dalam mobil produksi. Dan kapasitas maksimum untuk mesin atmosfer yang dihisap adalah 5,5 liter, sedangkan kapasitas maksimum untuk mobil yang menggunakan jenis induksi paksa atau turbo apapun adalah 4 liter. Selain itu ada juga beberapa regulasi lainnya, yang mana berat minimum kelas ini adalah 1245 kg, dan penggerak 4 roda dilarang. Dan juga mobil harus memiliki lampu depan kuning untuk membedakan dari prototipe Le Mans pada malam hari. Kemudian untuk nomornya juga harus putih dengan background hijau, dan bahan-bahan khusus seperti serat karbon, magnesium, dan titanium juga dilarang digunakan pada mobil kecuali untuk spoiler dan velg. Selain itu, karena mobil ini didasarkan pada mobil produksi, tim jadi diizinkan untuk memodifikasi mobil mereka sekali setiap 2 tahun untuk tetap bersaing dengan mobil produksi. Dengan spesifikasi yang ada, mobil-mobil ini secara alami jauh lebih lambat dari mobil LMP dengan selisih waktu mencapai lebih dari 10 detik per putaran. Kemudian kategori terakhir adalah GTA AM atau amatir. Kelas ini sangat mirip dengan GTA Pro, namun ada beberapa perbedaan kunci. Apa itu? Tim GTA Pro adalah tim pabrikan, sedangkan tim GTA AM terdiri dari tim swasta yang menggunakan mobil dari produsen. Untuk mobil-mobil GTA AM juga menghadapi pembatasan yang sama dengan mobil GTA Pro. Perbedaan utamanya adalah bahwa mobil-mobil ini adalah mobil GTA Pro dari tahun sebelumnya. Dan pada saat balapan, mobil GTA AM memiliki pembalap amatir, oleh karena itu performa mobil tidak terlalu berbeda, dengan beberapa campuran antara kedua kelas dalam kualifikasi. Meskipun sebagian besar waktu mobil GTA Pro berada di depan, tapi perbedaan lainnya adalah dengan pembalapnya. Tim GTA Pro dapat menggunakan pembalap dari segala tingkat FIA, sedangkan GTA AM harus menggunakan pembalap dengan peringkat yang lebih rendah. Jadi itulah semua kelas yang ada di kelas WEC. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana pergolongan pembalap bekerja secara lebih detail karena semua kelas kecuali GTA Pro memiliki pembatasan mengenai peringkat. Jadi FIA mengklasifikasikan pembalap berdasarkan prestasi mereka sebelumnya dan usia mereka. Di klasifikasi ini ada 4 peringkat, bronze, silver, gold, dan platinum. Yang berarti pembalap dengan peringkat bronze adalah pembalap amatir dengan sedikit pengalaman dan keberhasilan. Kemudian ada peringkat silver. Untuk peringkat ini, pembalap harus memenuhi setidaknya satu kriteria yang terdaftar oleh FIA. Salah satu contohnya adalah memiliki pengalaman dalam seri balapan non-profesional seperti Porsche GT3 Cup Challenge. Setelah itu adalah Gold. Pembalap kategori ini adalah pembalap yang berkompetisi dalam seri FIA nasional atau internasional dan memenuhi salah satu kriteria FIA. Contoh dari salah satu kriteria adalah berkompetisi di Formula 2 sejak 2012 dan setidaknya mencapai 3 podium dalam satu musim. Namun pembalap kategori ini kadang-kadang bisa dianggap profesional dan kadang-kadang amatir. Kemudian pembalap level teratas adalah Platinum. Mereka adalah pembalap profesional yang harus memenuhi setidaknya 2 kriteria. Beberapa contoh dari persyaratan ini adalah memiliki lisensi Super Formula One dan juga harus finish di 5 besar kejuaraan Formula E atau pembalap LMP1 kecuali pembalap bronze diperbolehkan di LMP2. Kemudian line up juga diatur nih. 2 atau 3 harus terdiri dari setidaknya 1 pembalap silver atau bronze untuk kelas tertentu. Dan untuk di GTA Pro misalnya, pilihan pembalap benar-benar bebas. Sedangkan di GTA AM, line up pembalap 2 atau 3 harus mencakup setidaknya 1 pembalap bronze dan 1 pembalap bronze atau silver. Kemudian dari perbedaan ini ada batas waktu minimum dan maksimum mengemudi per balapan untuk semua pembalap. Dan waktu ini cukup bervariasi dengan peringkat pembalap untuk menjaga track level mungkin dan menghentikan tim dari hanya menggunakan 1 pembalap untuk 1 balapan. Kemudian setelah mengetahui kelas mobil dan pembalap, kita akan membahas prosedur balapannya. Dalam akhir pekan balapan, WEC akan berlangsung selama 3 hari. Untuk hari pertama, ada 2 sesi latihan untuk semua mobil di mana tim menguji lintasan dalam kondisi yang berbeda seperti siang dan malam di bawah kondisi waktu tertentu. Kemudian pada hari kedua, ada sesi latihan ketiga dan kemudian kualifikasi. Untuk kelas prototipe Le Mans dan mobil touring dipisahkan untuk sesi kualifikasi mereka, dan sesinya berlangsung 20 menit masing-masing dan dapat menentukan urutan grid. Kemudian pada hari ketiga adalah balapan. Untuk panjangnya balapan cukup bervariasi, jadi panjang minimum balapan adalah 6 jam. Dan karena balapan sangat lama, mobil dapat melakukan banyak pit stop selama balapan. Dan waktu yang mereka butuhkan bervariasi dari detik hingga menit karena berbagai pekerjaan yang perlu dilakukan di berbagai pit stop. Kemudian saat berhenti, kru dapat mengganti pembalap, ban, rem, dan mereka dapat membersihkan mobil, menyesuaikan aerodinamika, dan bahkan mengganti bagian yang rusak.
Ini adalah alasan mengapa ada perbedaan waktu di pit stop yang sangat besar di kejuaraan ini. Kemudian batas kecepatan jalur di pitnya adalah 60 km per jam. Kemudian untuk menentukan juara di kejuaraan ini, bagaimana sistem poinnya? Jadi ada 8 balapan di seluruh dunia dan balapan kejuaraan yang berbeda. Namun ada satu kejuaraan pembalap untuk setiap kelas dan satu kejuaraan tim untuk setiap kelas. Dan untuk sebagian besar balapan, WEC menggunakan sistem penilaian poin standar FIA. Namun tidak seperti motorsport lainnya, setiap mobil yang finish di bawah posisi kedua mendapatkan setengah poin. Kenapa? Ya ini karena hanya menyelesaikan balapan itu sendiri merupakan prestasi besar bagi mobil dan pembalap. Namun ada 2 pengecualian dari sistem penilaian poin tersebut, yaitu ada pengecualian di balapan Le Mans dan Sebring. Cukup ribet sih sebenarnya peraturannya, klasifikasi mobil, dan sistem poin di WEC ini. Namun kurang lebih itu semua sudah menjelaskan WEC secara garis besar. Dan itulah WEC. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.